Sungguh tepuk tangan ya. Kita bersyukur buat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kita berdoa dan kita bersyafaat buat bangsa kita dan sekaligus kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara satukan hati. Kita berdoa buat bangsa kita. Bapak, kami mengucap syukur buat 79 tahun kemerdekaan bangsa kami, Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja atas bangsa ini. Kami percaya tangan-Mu terus menuntun bangsa kami. Bahwa Engkau telah menebus bangsa ini lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu telah tercurah buat bangsa ini. Dan kami tetap percaya bahwa rencana-Mu sungguh dahsyat dan indah buat Indonesia. Doa kami supaya pulau demi pulau, daerah demi daerah, kota demi kota, desa demi desa dilawat oleh kemuliaan Tuhan. Satu saat kami percaya Indonesia akan bertekuk lutut menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah dan kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami melepaskan berkat Tuhan atas bangsa kami. Kami melepaskan shalom buat Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Selamatlah bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, kalau tangan-Mu yang memegang bangsa kami, maka bangsa kami akan diangkat naik oleh Tuhan. Kami berdoa supaya ada kebenaran yang terus dinyatakan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan cengkeram hati mereka. Bukankah firman-Mu yang berkata bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan-Mu. Seperti batang air Engkau mengarahkannya Tuhan. Dan kami berdoa supaya kehendak-Mu, rencana-Mu yang jadi. Kami patahkan segala niat jahat. Kami patahkan segala perpecahan. Kami patahkan segala roh yang bukan berasal dari Tuhan. Yang mau mencengkram bangsa ini. Biarlah shalom, damai sejahtera yang mengawali bangsa kami ini. Diberkati dengan keamanan, diberkati dengan kedamaian, diberkati dengan kesejahteraan. Bangsa kami memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami saatnya akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara buat kami semua. Sampaikan isi hati dan kehendak Tuhan buat kami semua Tuhan. Biar kami diurapi oleh Roh Kudus. Karena kami tahu, kami sadar kalau Roh Kudus tidak mengurapi kami. Kami tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Doa kami, hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat dan pewahyuan Kau curahkan atas kami. Biar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu menerobos kehidupan kami. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dirgahayu Indonesia. Merdeka. Haleluya. Ya, selamat ulang tahun buat Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita semua bersuka cita tentunya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas di dalam kebaktian pertama tadi. Tentu saya tidak akan mengulangi apa yang saya sampaikan, nanti saudara bisa melihatnya di dalam channel YouTube saudara, ada rekamannya. Dan saya ingin melanjutkan saja, tadi dalam kebaktian yang pertama saya membahas tentang dua prinsip dari pertolongan Tuhan. Dan saya bagikan dua prinsip saja. Dan dalam kebaktian yang kedua ini juga saya ingin membagikan dua prinsip lagi dalam pertolongan Tuhan atau dari pertolongan Tuhan. Kita akan belajar sama-sama tentang pertolongan Tuhan. Bahwa setiap kita punya masalah, setiap kita punya kesulitan. Siapapun saudara, saudara kaya, miskin, saudara tua, muda, semua kita punya persoalan. Kita semua punya situasi yang sulit, kadang-kadang kita punya tantangan-tantangan, termasuk bangsa kita Indonesia. Di ulang tahun ke-79 saya percaya bahwa bangsa kita juga menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Orang bilang waktu itu beberapa tahun lalu, saya ingat sekali bahwa bangsa kita diberkati dengan bonus demografi katanya. Bonus demografi itu kita ini kelimpahan orang muda seluruhnya kan. Jadi bangsa kita ini kelimpahan orang muda katanya. Jadi mereka Gen Z, generasi milenial, Gen Z sampai Gen X, Gen Y, apa Gen Z, ya, segala macam lah saudara ya. Anak muda kita tuh banyak saudara ya. Jadi makanya waktu saudara masih ingat Pilpres kemarin ini di
dengung-dengungkan ya, di-expose bahwa pemilih kita itu kebanyakan anak-anak muda. Dulu kita menyangka bahwa bonus demografi ini merupakan anugerah, merupakan berkat ya buat bangsa kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, ini akan berubah menjadi bencana buat bangsa kita. Dan hari-hari ini kayaknya itu indikasinya sedang mengarah ke sana. Jadi bonus demografi bukan menjadi sebuah berkah buat bangsa kita, malah jadi sebuah persoalan besar. Beberapa waktu lalu saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Profesor Renard Casali dalam channel YouTube-nya. Dia saya tertarik karena dia membahas tentang full-time children. Dan dia bilang bahwa full-time children ini adalah sebuah fenomena, sebuah gejala yang sedang terjadi di Tiongkok dan sedang mengarah masuk ke Indonesia. Tertarik karena ada istilah full-time children itu. Full-time children itu waktu saya ikuti ternyata ada lagi nih suruhku. Anak-anak yang lulus S1 gitu kan. Kemudian mereka berusaha mencari kerja. Tapi ternyata lapangan pekerjaannya sulit. Lapangan pekerjaannya terbatas. Sehingga yang terjadi gini. Mereka tidak bisa bekerja. Mereka tidak terserap masuk dalam lapangan pekerjaan. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh mereka, biasanya mereka ada yang nganggur atau mereka melanjutkan studi ke S2. Mereka berharap bahwa dengan mereka melanjutkan studi, nanti ketika lulus S2 mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi ternyata ketika mereka sekolah lagi, S2 lagi, mereka juga masih mengalami kesulitan untuk terserap dalam lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Yang terjadi adalah akhirnya mereka terus bergantung kepada orang tua. Jadi menjadi anak sepanjang masa. Itu sudah terjadi kata gejala itu. Renard Casali bilang gini, kalau orang tuanya punya aset, punya modal yang besar, yang banyak, mungkin tidak menjadi masalah. Bisa melanjutkan usaha orang tua atau apa. Tapi kalau orang tuanya nggak punya aset yang banyak, modal kapital yang banyak, maka yang terjadi adalah itu bisa menjadi sebuah masalah. Yang muncul adalah anak-anak sepanjang masa. Jadi anak yang terus bergantung kepada orang tua. Itu jadi masalah. Sementara di luar negeri katanya, di beberapa negara, di banyak negara di luar negeri, kebalikannya dengan bangsa kita. Kalau bangsa kita ini kelimpahan orang muda, kalau di sana krisis orang muda di sana. Lapangan pekerjaan begitu banyak, tapi sumber daya manusianya kurang. Tenaga pekerjanya kurang. Jadi kebalikannya. Dan itu yang saya bilang, makanya saya percaya bahwa persoalan-persoalan ini cuma bisa jalan keluarnya ketika kita dapat hikmat Tuhan. Makanya kita berdoa lah buat pemerintah bangsa kita, nanti pemerintahan yang baru, Pak Prabowo dan Gibran. Kemudian mereka mendapat hikmat Tuhan supaya bonus demografi yang terjadi di negara kita ini justru menjadi sebuah anugerah dari Tuhan, berkat Tuhan buat kita. Amin, saudaraku. Berdoa, karena kita sekarang ini merasa bahwa lapangan pekerjaan udah semakin sulit ya. Banyak persoalan-persoalan yang mewarnai di usia 79 tahun negara kita, Indonesia. Kita belum keluar dari kungkungan korupsi yang kayaknya sudah menjadi sebuah budaya baru dari bangsa ini. Kita berdoalah supaya Indonesia bisa mengalami dan melihat pertolongan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau membahas kepada saudara tentang pertolongan Tuhan. Mungkin saudara datang pagi ini juga dengan masalah, dengan kesulitan, dengan persoalan apapun itu. Tapi saya percaya bahwa begini, apapun persoalan kita, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Waktu saudara berharap bersandar sama Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia pribadi yang mau dan mampu menolong kita. Percayalah, pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ini ayat yang tadi pagi juga saya bacakan. Saya membagikan 2 prinsip tadi pagi dan hari ini saya mau menyelesaikannya dengan 2 prinsip yang lain. Dari kisah klasik di dalam 2 Raja-Raja
pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Dalam kisah ini kita melihat ada seorang janda, seorang ibu janda dari seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi saudara lihat, seorang nabi Tuhan, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh yang takut akan Tuhan juga bisa mengalami persoalan. Siapa aja kita, semua kita. Saudara pendeta kah, saudara jemaat kah, semua kita bisa mengalami persoalan. Termasuk janda daripada seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh ini mengalami persoalan keuangan. Mari kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dari 2 Raja-Raja pasal 4. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi dia seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh nih saudara. Tetapi sekarang katanya penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi janda hamba Tuhan ini mengalami persoalan finansial. Dia kelilit hutang dan dia tidak bisa membayar hutangnya. Sehingga debt collector sudah datang untuk menagih hutangnya. Dan kalau dia tidak bisa bayar, kedua anak perempuannya akan diambil paksa untuk jadi budak. Jadi budak zaman itu sangat berbeda dengan jadi asisten rumah tangga zaman sekarang. Saudara jangan samakan ya. Jadi budak zaman dulu itu menderita banget. Saudara. Itu dia nggak punya hak apa-apa lagi. Majikannya mau perlakukan apa aja, terserah majikannya. Mau dipekerjakan 25 jam sehari, itu terserah majikannya. Saudara. Mau dikasih makan, nggak dikasih makan, itu terserah majikannya. Jadi budak zaman dulu itu sangat menyedihkan. Jadi saya mau menggambarkan bahwa ibu janda ini sedang ada dalam persoalan yang sangat sulit. Dia sedang ada di titik kritis kehidupannya. Kalau dia nggak bisa lunasi, dua anak perempuannya akan menjadi korban. Nah, dia datang ke Elisa. Dia minta advice daripada Elisa. Dia cerita persoalannya. Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu. Katakan sama-sama, ditutupnyalah pintu. Ini penting nih. Jadi perintahnya Elisa adalah, kamu pulang ke rumah, kamu punya botol, punya buli-buli yang bersih minyak. Sekarang pinjam semua bejana yang banyak dari tetanggamu. Lalu masuk ke dalam rumahmu, kunci pintunya, tutup pintunya. Oke? Pergilah perempuan itu daripada ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Di awal kisah ini kita melihat ada sebuah persoalan. Bahwa ibu janda daripada seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan ini sedang mengalami persoalan, sedang mengalami kesulitan. Dia sedang menghadapi sebuah masalah yang besar dalam kehidupannya. Kalau dia tidak bisa atasi, kedua anaknya akan menjadi korbannya. Nah, dia sedang ada di titik seperti itu saudaraku. Tapi di akhir kisah ini kita melihat ada pertolongan dari Tuhan. Itu yang saya bilang di awal tadi. Percayalah saudaraku, apapun masalah saudara, Tuhan selalu punya pertolongan buat kita. Amin? Ya. Nah, saya yakin saudaraku, ibu janda ini tidak pernah menduga sebelumnya
Bahwa ketika dia datang ke Nabi Elisa, lalu kemudian dia ceritakan semua persoalannya, lalu kemudian Elisa memberi sebuah nasihat, sebuah perintah yang mungkin saya bilang dia tidak pernah duga sebelumnya. Elisa tanya gini, apa yang ada padamu ibu? Yang ada padaku di rumah gak ada apa-apa lagi aku. Kulkas sudah dijual, TV sudah Lego, kalung-kalung saya sudah semua di Pegadaian semua, udah gak ada lagi. Tapi Elisa tanya gini, coba ingat-ingat, apa yang ada padamu? Apa yang ada di rumah? Lalu kemudian dia teringat, ada sebuah botol kecil, sebuah buli-buli itu kayak botol, tempat minyak. Sekarang kamu pulang, kata Elisa. Kamu kumpulkan semua bejana yang banyak, jangan sedikit, banyak. Kalau nggak ada di rumah, pinjam sama tetangga. Lalu kemudian masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu. Kamu tuangkan botol itu. Minyak yang di botol itu ke dalam semua bejana itu. Singkat cerita, ibu janda ini pulang dan lakukan apa yang seperti yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dan itu yang saya bilang tadi, janda ini melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya hari ini saudaraku, pertolongan Tuhan ada buat kita. Dia Tuhan yang selalu mau menolong saudara. Dan dia bukannya Tuhan yang mau tolong saudara, dia Tuhan yang mampu tolong saudara. Tapi prinsip penting yang kita perlu pelajari hari ini kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan adalah tutup pintu, saudara. Katakan sama-sama, tutup pintu. Kenapa disuruh tutup pintu? Ada apa? Kemudian saya mulai merenungkan, kenapa Elisa suruh tutupin? Oh iya, ternyata begini. Kenapa janda ini perlu tutup pintu? Karena supaya dia fokus kepada apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Kalau dia buka pintu, saudaraku, yang mungkin terjadi adalah mungkin tetangganya lewat depan rumahnya dan lihat, ngapain ibu? Mungkin pendapat atau opini-opini atau penilaian-penilaian daripada tetangganya ini bisa mempengaruhi dia kan. Sehingga mungkin dia kemudian mulai terdistract atau mungkin dia mulai bimbang, dia mulai ragu mungkin. Ya juga ya. Tadi kan disuruhnya isi minyak yang ada di botol kecil itu ke dalam bejana-bejana ini. Nah kalau pintu terbuka, tetangga lewat atau mungkin ada temannya yang datang dan mungkin bisa memberi opini-opini yang lain, bisa mempengaruhi ibu janda ini sehingga dia tidak fokus kepada apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Saya belajar sebuah prinsip penting di sini. Kalau saudara dan saya ingin mengalami pertolongan Tuhan, belajar fokus sama apa yang Tuhan sedang katakan buat saudara. Belajarlah fokus dengan apa yang sedang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Terbanyak kita gagal mengalami pertolongan Tuhan bukan karena Tuhan gak mau tolong saudara. Persoalannya adalah gini, kita tidak fokus. Kita terdistract. Fokus kita, perhatian kita, pandangan kita tidak lagi tertuju kepada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ini yang saya pelajari. Kadang-kadang kan apa yang Tuhan minta kepada kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan itu kadang-kadang itu yang tadi pagi saya sudah bahas itu bahwa cara Tuhan itu tidak terduga. Dia bergerak dengan caranya dia bergerak dengan jalan-jalannya dia bergerak dengan cara berpikir Tuhan bukan cara berpikir kita. Kadang-kadang aneh memang. Buat sebagian orang mungkin aneh, tapi kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kita mesti belajar kan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah masalahnya adalah kalau pintu terbuka, kalau mereka biarkan pintu terbuka, opini-opini orang, pendapat-pendapat orang, suara-suara orang, penilaian orang bisa membuat dia terdistract dan akhirnya gini, dia gagal untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Sadar enggak saudara? Terbanyak kita gagal mengalami pertolongan Tuhan karena kita terlalu mendengar suara-suara yang ada dalam dunia ini. Kita hidup di satu dunia, di era di mana medsos membombardir kita setiap hari. Ilmu pengetahuan, teknologi itu sangat dekat dengan kita dan tiap hari kita akan dipengaruhi oleh itu saudaraku. Nah itu sebabnya hari ini saudaraku kita belajar sebuah prinsip penting. Kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, belajar fokus sama apa yang Tuhan mau saudara kerjakan.
Kita kadang-kadang perlu menutup telinga kita. Bukan saya bilang gini, saudara kemudian hidup terpencil, terkucil gitu. Nggak perlu tahu dunia luar. Enggak, saya nggak ngajarin begitu. Tapi yang saya mau bilang sama saudara adalah gini. Pendapat para pakar itu bagus. Pendapat para ahli itu bagus. Pendapat orang lain itu bagus-bagus saja. Tapi seringkali itu menjadi penghalang untuk kita gagal melihat pertolongan dari Tuhan. Karena kita terlalu ikut pandangan orang, kita terlalu mengikut opini orang, kita terlalu mengikut nasihat orang, kita terlalu mengikut penilaian-penilaian orang daripada kita berjalan dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan buat hidup kita. Itu sebabnya waktu Yosua pertama kali menghadapi persoalan di masa tugasnya, masa kepemimpinan, dia harus melewati sungai Yordan yang deras. Dia takut. Yosua belum punya banyak pengalaman. Dia cuma jadi pembantu Musa selama ini. Tapi waktu dia diperhadapkan dengan suatu tugas yang berat, memimpin bangsa Israel dan harus menyeberangi sungai Yordan yang punya arus yang sangat deras, Yosua gentar juga. Disitulah Tuhan datang sama Yosua. Tuhan bilang apa sama Yosua? Jangan takut Yosua. Jangan engkau tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu Tuhan bilang begini sama Yosua, kamu harus merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini penting, Pak. Kita tuh seringkali menyimpang ke kanan dan ke kiri itu. Kenapa? Karena kita mendengar banyak suara. Kan? Di dunia ini banyak suara. Tiap hari saudara akan diperhadapkan dengan suara-suara yang datang dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah gini, kita mau ikut yang mana hari ini? Mau ikut kehendak Tuhan, mau ikut ke firman Tuhan, atau kita mau ikut suara dari dunia ini. Kadang-kadang kelihatannya bagus loh. Tapi saya mulai mengerti bahwa begini kadang-kadang ini. Pakar yang satu dengan pakar yang lain itu bisa berbeda. Kita kadang-kadang bingung akhirnya. Makanya hari ini tutup pintu saudara. Belajarlah fokus kepada apa yang Tuhan sedang katakan kepada saudara. Belajarlah fokus kepada apa yang firman Tuhan katakan buat saudara. Persoalan kita terbanyak adalah kita gampang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita nggak pernah coba fokus sama apa yang Tuhan firmankan buat kita. Padahal waktu kita fokus sama apa yang Tuhan firmankan kepada kita, kita akan melihat kemenangan. Tapi terbanyak kita akhirnya terganggu. Kita teralih perhatian kita. Akhirnya gini, kita lebih mengikuti suara dan pendapat orang lain daripada kepada firman Tuhan. Oh, saya telah ketemu banyak orang yang mengalami kehancuran waktu dia mengalami persoalan. Mereka bukan mengalami pertolongan Tuhan, mereka mengalami kehancuran. Kenapa? Karena mereka lebih mendengarkan apa yang dunia ini katakan buat mereka. Makanya benar, Alkitab bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tidak anti dengan pakar. Saya tidak anti dengan para ahli. Saya tidak anti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara. Belajar taruh firman Tuhan di atas semua itu. Firman Tuhan harus di atas segala-galanya. Di dunia yang semakin modern dan sekuler ini, kita sedang diarahkan kan untuk lebih percaya kepada pengetahuan teknologi daripada firman Tuhan akhirnya. Kita kadang-kadang membiarkan diri kita untuk duduk dalam kumpulan pencemooh dan kita tidak sadar bahwa gini, penilaian dan pendapat-pendapat para pencemooh ini bisa membuat kita terpengaruh untuk bisa membuat pilihan-pilihan dan keputusan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bereaksi, berespon dalam kehidupan. Itu bisa dipengaruhi, Pak. Lu ngapain sih? Aduh, lu udah kayak pendeta aja ngomongnya firman melulu. Loh, kita sering dengar yang begitu kan. Iya, firman sih firman, cuma kita mesti rasional dong, kita mesti realistis dong bro. Betul. Kadang-kadang kan pendapat mereka kelihatannya bagus. Boleh saya beritahu kepada saudara, bagus belum tentu benar.
Yang benar kadang-kadang datang dengan kemasan yang kurang bagus. Tapi yang benar, tetap pasti yang benar. Akan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Oh, saya pernah ngalami ini. Saya pernah ketemu dengan rumah tangga yang hancur bercerai. Itu orang pelayanan dua-duanya. Suami istri itu pelayanan di gereja. Tapi hancur rumah tangganya. Kita kaget semuanya. Hanya karena persoalan kecil tiba-tiba hancur. Hanya karena apa? Itu yang saya bilang, salah mendengarkan pendapat dan penilaian orang. Di saat-saat dia sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya, krisis sedang datang dalam rumah tangganya, dia duduk dengan teman-teman yang tidak seiman, teman-teman yang tidak dalam Tuhan, kumpulan para pencemooh yang Alkitab bilang. Lalu saudara tahu nggak? Teman-temannya bilang apa? Lu mah blow on. Tuh, kita udah di blow on-in. Tapi kita senang. Lu mah blow on ya. Gue kalau jadi elu ya, gue tinggal laki kayak gitu. Tuh gitu. Lu masih muda, masih cantik, masih banyak yang mau sama lu. Lu masih laku, ngapain lu bertahan? Ceraiin, lu gak punya pengacara nih, gue punya kenalan pengacara, gue kenalin. Ya yang bayar dia juga. Kalau dikenalin terus dia yang bayar gak apa-apa ya kan. Tapi saudara tahu gak? Ujungnya apa? Hancur Pak. Itu yang saya bilang. Makanya saya belajar waktu saya baca kisah ini lagi. Ya. Kenapa Elisa suruh tutup pintunya? Oh iya. Karena kalau terbuka, waduh ini gampang suara-suara masuk nih. Lu yang bener aja lu Bu. Lu butuh duit. Ngapain kayak begini? Lu kayak kurang kerjaan aja, lu udah gila. Mungkin bisa kan tetangganya bisa ngomong gitu. Itu yang saya bilang. Waktu saudara mengalami persoalan dan saudara butuh pertolongan. Mau gak saudara fokus sama yang firman Tuhan katakan buat gitu. Saudara mau dengar yang mana? Dengar suara dunia ini. Suara pendapat para ahli. Atau saudara mau dengar firman Tuhan? Tutup pintu saudara. Kerjakan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Fokus dengan itu. Waktu saudara kerjakan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan, percayalah. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin? Iya pasti. Ya saya sekali lagi nggak anti ya dengan ahli, pakar. Tapi kadang-kadang ya dalam hidup kita nih ya, saudara lihat. Dokter satu sama dokter lain itu beda-beda. Saya beberapa waktu lalu ada masalah saudaraku ya dengan kepala saya. Saya periksa ke dokter pertama bilang, ini mungkin GERD Pak. Jadi dokter satu bilang jangan minum kopi. 3 bulan saya nggak minum kopi saudara. 3 bulan. Teman saya bilang, saya cerita sama teman saya. Terus teman saya berbaik hati. Dia panggil saya Kak Eli walaupun usianya dia lebih tua dari saya. Jadi kadang-kadang tuh saya umur muda, cuma dipanggilnya kayak lebih tua aja gitu. Padahal umurnya dia lebih tua dari saya, berapa 4-5 tahun kali ya. Saya dipanggilnya Kak Eli, ini saya punya dokter nih. Coba Kak Eli periksa ke dokter ini. Dia praktek di rumah sakit, disebut rumah sakitnya terkenal. Ntar saya jadwalin ya Kak Eli. Ya saya pikir basa-basi lah, biasa kan teman gitu kan. Serius saudaraku. Serius ternyata. Dia telepon saya lagi, Kak Eli bisanya minggu ini hari apa, jam berapa? Saya kosongnya hari ini, saya bilang gini, hari sekian, jam sekian. Oke, janjian ya. Saya ke dokter itu suku. Ya pokoknya asistennya udah urus saya lah di rumah sakit itu. Pokoknya saya belum pernah ke rumah sakit itu. Tiba-tiba saya udah datang ke situ, ketemu dengan asistennya yang ngurusin semua. Singkat cerita, saya ke dokter itu ketemu, dibayarin semua saudaraku oleh dia. Dokter itu malah suruh saya ngopi, saudaraku. Udah 3 bulan saya nggak ngopi nih. Ngopi aja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya bilang sama istri saya, tuh kan, apa saya bilang. Ini yang saya mau beritahu sama saudara. Tuh, dua-duanya kan ahli. Yang satu bilang saya jangan ngopi, yang satu bilang ngopi nggak apa-apa. Jadi saya yang mau saya ikutin, saudara. Pusing kan kepala BRB kan. Akhirnya saya putuskan saya ngopi Pak. Ya saya akhirnya ini lama istri saya. Di rumah saya nggak ngopi, kalau di luaran kayak gini saya ngopi. Terus habisnya sama Pak Robert ngopi juga saya. Kan.
Jadi kalau di rumah saya nggak ngopi ya untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, saudaraku ya kan. Iya kan. Menghormati istri saya juga ya kan. Pasti dia kasih pendapat seperti itu kan, dia larang saya ngopi kan karena dia sayang sama saya kan gitu. Kadang-kadang jengkel juga sih Pak dilarang-larang ngopi di rumah, cuma saya pikir ya ada baiknya ya kita menghormati lah. Ya dia maksudnya kan baik. Tapi kalau di luar saya ngopi. Makanya dia juga bilang, saya tahu kamu kalau di luar ngopi makanya di rumah jangan ngopi. Jadi deal ya kan, win-win solution. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara bahwa gini, pendapat dokter yang satu sama pendapat dokter yang lain bisa beda. Itu yang saya bilang, itulah kalau dari dunia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Saya nggak anti semua dengan teknologi, nggak anti. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara adalah bahwa firman Tuhan harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan harus menjadi prioritas dan fokus kita. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masalah terbanyak kita nggak mau kan gitu loh. Kita nggak mau fokus, itu aja. Hari ini tutup pintumu, kerjakan apa yang Tuhan mau saudara kerjakan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Prinsip yang kedua yang saya mau bagikan kepada saudara dalam kisah ini adalah bahwa pertolongan Tuhan itu datang lewat tuntunannya. Ini prinsipnya. Saya belajar banyak dalam kitab bahwa terbanyak saudara. Tuhan menolong kita itu tidak secara langsung, Pak. Bahwa apakah Tuhan bisa menolong saudara secara langsung? Jawabannya bisa. Apakah Tuhan bisa tolong perempuan ini, ibu janda ini secara langsung? Bisa jawabannya. Dan itu rata-rata kemauan kita, kecenderungan kita maunya seperti itu. Kita mau cepat, kita mau instan. Betul nggak saudara? Kita sedang hidup di zaman yang serba instan. Termasuk dalam iman, dalam kekristenan kita mau serba instan. Kalau saudara dan saya jadi ibu janda ini, maunya apa kita? Maunya apa? Begitu ada masalah kayak begini nih, kejepit, terdesak, kalau nggak bayar utang, kedua anak kita akan diambil jadi budak, kita akan hilang, kedua anak kita jadi korban. Kalau kita jadi ibu janda ini, kita maunya apa? Datang ke Nabi Elisa, nabi yang diurapi pada zaman itu, lalu kemudian apa? Kita maunya apa? Kita maunya apa? Ditumpangin tangan, sambil tangannya Elisa getar-getar dikit. Kalau kita terlalu karismatik, dia olesin minyak di jidat kita. Basah roh dikit, ujek-ujek kepala kita dikit. Terus hamba Tuhan yang diurapi ini berkata, dalam nama Tuhan, lunas, lunas, lunas. Urapan pelunasan hutang dalam nama Tuhan. Hutang selesai, lunas dalam nama Tuhan. Begitu amin. Tiba-tiba sekarung uang langsung jatuh. Dus, haleluya. Atau begitu saudara keluar dari ruangan hamba Tuhan ini, tiba-tiba begitu Anda buka pintu keluar, ketemu Pak Stephen. Haleluya. Pak Stephen langsung, loh, ibu ada di sini. Tadi malam saya nggak bisa tidur. Tuhan kasih mimpi. Saya ingat ini wajah ibu yang muncul. Makanya saya kesini ini, saya mau minta doa sama Tuhan. Siapa ibu ini? Pas ibu ini lagi punya persoalan, Tuhan suruh saya bawa uang 10 miliar buat ibu ini. Kita maunya kan gitu kan. Saya baca-baca kisah ini nggak begitu kisahnya. Pertolongan Tuhan datang lewat tuntunannya. Saudara mau ditolong? Kalau saudara mau ditolong, saudara mau dituntun. Lumayan 4 yang amin sih. Saudara mau ditolong? Gede kan Pak? Aminnya gede kan? Mau ditolong? Mau ditolong? Saudara mau dituntun? Ah ini lumayan. Banyak orang, ini lumayan gereja ini nih Pak. Ini dahsyat. Banyak orang itu cuma mau ditolong, tapi gak mau dituntun. Mau lihat pertolongan, mau lihat mujizat, tapi gak mau dituntun Tuhan.
Padahal prinsipnya pertolongan Tuhan datang lewat tuntunan. Karena Tuhan kita bukan sekedar Tuhan yang mau tolong saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun saudara dan saya. Karena lebih daripada sekedar pertolongan, yang Dia inginkan supaya kita lebih mengenal Dia dalam kehidupan kita. Dan mengenal Tuhan itu gak bisa ujuk-ujuk, ada prosesnya Pak. Kenapa Tuhan suka menuntun kita, bukan sekedar menolong kita? Karena Dia mau kita bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kehendaknya, semakin mengenal jalan-jalannya. Dari sini saya mengerti kenapa banyak orang Kristen cuma mau ditolong Tuhan, gak mau dituntun Tuhan. Karena dituntun itu gak gampang. Ditolong itu gampang kan? Tapi dituntun gak gampang. Saudara bayangkan kalau saudara jadi janda ini. Gue butuh duit. Disuruh minjem bejana, tempayan. Yang bener aja nih Nabi Elisa. Ini kurang sakti nih Nabi nih. Gue cari pendeta yang lebih sakti dah. Kan kita maunya gitu. Yang punya pengurapan utang lunas. Kan hari ini ada tuh. KKR, urapan utang lunas. Udah dahsyat. Itu model anak Tuhan zaman sekarang maunya kayak begitu tuh. Cepet. Gak pakai ribet. Persoalan selesai. Tapi saya belajar di Alkitab. Alkitab gak ngajarin yang kayak begitu Bapak Ibu. Alkitab ngajarin apa? Kita mau dituntun Tuhan. Amin. Ini janda mesti kumpulin bejana dari tetangga. Terus udah begitu tutup pintu, nuangin satu-satu. Terus udah selesai nih, udah penuh semua. Terus datang lagi kan ke Nabi Elisa. Udah penuh Nabi Elisa, sekarang gimana? Jual. Loh, kalau kita maunya apa? Ya udah dong, kamu yang siapin, kamu yang jual. Kita maunya begitu kan. Pokoknya urusan utang ini lunas lah. Kita maunya begitu. Enggak, Tuhan mau tuntun kita, amin. Pertolongan Tuhan datang lewat apa? Tuntunannya. Berarti kesimpulannya, ini prinsipnya. Kalau saudara menolak dituntun Tuhan. Saudara sedang menolak pertolongan Tuhan. Ulang ya. Waktu saudara menolak dituntun Tuhan, saudara sedang menolak pertolongan Tuhan. Tuhan tuh mau kasih jawaban atau jalan keluar. Nah, pinter nih jemaat. Tuhan itu janjikannya jalan keluar. Kalau kita maunya apa? Jawaban. Coba bilang sama-sama, jalan keluar. Namanya aja udah jalan. Kita maunya jawaban. Tuhan maunya? Kan 1 Korintus 10:13 bilang gitu kan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Dia Tuhan yang setia. Dia akan menyediakan kepada kita jalan keluar, Pak. Coba bilang sama-sama, jalan keluar. Jalan keluar. Tuhan mau tuntun, namanya juga jalan. Dia bukan kasih jawaban, Dia mau kasih jalan keluar. Mau dituntun Tuhan? Kalau saudara nggak mau dituntun Tuhan? Saudara sedang menolak pertolongan Tuhan berarti. Waktu Tuhan membuat mujizat, air berubah menjadi anggur. Saya nggak ketemu dalam kisah itu Tuhan tumpang tangan itu tempayan-tempayan. Sambil bahasa roh dikit, tangan getar-getar. Berubah. Bisa nggak Tuhan lakukan? Bisa. Tapi kapan air itu berubah jadi anggur? Kapan mujizat itu terjadi? Kapan pertolongan itu datang kepada sebuah pesta yang hampir menjadi pesta yang memalukan sepanjang usia pernikahan pasangan ini? Kapan? Waktu para pelayan itu mau taat pada tuntunan. Gak gampang loh, gak gampang. Nih saudara coba ya jadi para pelayannya nih. Nih bayangkan saudara pelayannya. Ini lagi kurang anggur Pak. Tamu masih banyak datang, anggur udah habis. Singkat cerita kan ibu Yesus suruh Yesus tolongin lah. Ya saya dialog dikit, Yesus kemudian ke belakang. Maria bilang gini, ikutin apa yang dia katakan. Itu ada pelayan-pelayan nih. Pelayan-pelayan ini gak kenal Yesus kan, belum tahu siapa Yesus kan. Itu belum pernah, itu mujizat pertama yang Yesus kerja. Yesus belum bikin mujizat. Terus Yesus ke belakang, dia lihat ada 6 tempayan. Tempayan apa? Tempayan apa? Oh belum pernah baca saudara ya. Tempayan tempat air pembasuhan. Itu tempayan yang biasa untuk cuci kaki.
kesetnya orang Israel itu bukan welcome. Kalau kita kan welcome kan. Iya kan. Kalau kesetnya orang Yahudi itu air, Pak. Jadi orang mau masuk, tamu kalau mau masuk rumah dicuci dulu kakinya. Nah itu tempayan untuk nampung air itu, air cuci kaki itu. Karena sepatu orang Israel kan terbuka. Jalanannya bukan hot mix, jalanannya tanah campurin kotoran binatang. Itu tempayan untuk pembasuhan itu katanya. Kalau saudara jadi pelayan, Yesus ke belakang, ini ada 6 tempayan untuk pembasuhan. Tolong dong isi, itu kan ada sumur, isi nih. Saudara jadi pelayannya mau enggak? Enggak, saya nanya nih. Ini saya nanya nih. Oke, kalau nanya harusnya oke. Kalau saudara jadi pelayan, ya. Saudara jadi pelayannya nih waktu itu nih. Ini lagi kekurangan apa kita? Anggur, oke? Yesus datang ke belakang. Ini ada 6 tempayan pembasuhan untuk cuci kaki. Ini ada sumur. Yesus datang, tolong isi ini tempayan. Itu ada sumur, coba timba, isi. Saudara mau enggak? Udah dahsyat. Karena saudara udah baca kisahnya kan. Kalau saudara belum tahu kisahnya gimana? Mikir juga. Nih saya mulai mikir nih ya. Jangan-jangan tuh para pelayan udah pada senggol-senggolan tuh. Lu aja dah. Kurang kerjaan kali. Kita mah butuh anggur, bukan butuh air sumur. Nih kalau Yesus ke belakang, di mana Indomaret terdekat kita bisa beli sirup ABC rasa anggur? Mungkin masih masuk akal. Ini suruh isi air sumur. Tapi lihat ya, ini para pelayan mau lu ikutin. Isi sampai penuh. Begitu penuh, selesai. Berubah itu air. Belum. Yesus bilang ini, sekarang cedok. Kalau saudara jadi pelayan, mau gak disuruh cedok, suruh kasih ke pemimpin pesta, suruh cicipin. Yang ngisi air itu siapa? Saudara kan. Saudara tahu yang saudara isi ini air sumur kok. Sekarang suruh cedok, suruh cicipin. Itu bisa digeplak pakai centong. Saudara. Benar gak saudara? Ya kan? Enggak gampang loh saudara. Kan? Waduh. Ini pemimpin pesta bisa ngamuk nih. Gaji bisa gak dibayar. Nggak gampang. Tapi pertanyaan saya, kapan air itu berubah jadi anggur? Saya nggak tahu kapan. Tapi yang saya tahu adalah air itu berubah jadi anggur. Ketika para pelayan itu mau ikut taat pada tuntunan Yesus. Mereka cedok. Ini saya nggak tahu nih, masih air atau udah anggur nih. Nggak diceritain di Alkitab. Waktu mereka bawa, udah berubah aja, nggak tahu juga. Tapi yang pasti, waktu air itu sampai di bibirnya pemimpin pesta, itu udah bukan air sumur, Pak. Itu udah anggur. Anggur kelas yang mana nih? Anggur kelas terbaik. Makanya kalau saudara tanya, kapan itu air berubah? Saya nggak tahu kapan. Di detik keberapa? Di menit keberapa itu? Di momen yang mana? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu, pertolongan itu datang dan mujizat itu terjadi. Waktu para pelayan mau taat pada tuntunan Tuhan. Kesimpulannya, waktu saudara tidak mau dituntun Tuhan, saudara sedang menolak pertolongan Tuhan. Jadilah jemaat yang bukan mau sekedar ditolong Tuhan, tapi jadi jemaat yang mau dituntun Tuhan. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Yuk kita datang sama Tuhan hari ini. Bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Sepulang dengan pertolongan Tuhan hari ini. Ingat, pertolongan Tuhan tidak datang secara instan. Dia bisa kerjakan itu. Tapi terbanyak saya pelajari di Alkitab, Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam tuntunannya. Waktu saudara mau taat pada tuntunan Tuhan, saudara akan melihat pertolongan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hati,
di saat aku Tuhan, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Yes. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu kerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang pasti menolong kami. Haleluya. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini. Mereka yang hari ini datang mungkin dengan situasi yang sedang menjepit mereka. Mereka datang dengan persoalan. Mereka datang dengan masalah-masalah mereka. Apapun masalah mereka, datanglah Tuhan. Nyatakan kuasa pertolongan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Ajar kami, bawa kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang mau dituntun oleh Tuhan. Tuntunan-Mu tidak pernah salah Tuhan. Walaupun seringkali tuntunan-Mu membawa kami mungkin ke tempat-tempat yang tidak menyenangkan buat kami. Tapi kami mau percaya bahwa tuntunan-Mu itu yang terbaik buat kami. Tuntunan-Mu akan membawa kami ke jalan-jalan kemenangan, ke jalan-jalan mujizat. Kami akan melihat pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan yang terbaik. Berkati umat-Mu, hamba-Mu terbatas, meteraikan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.